Jelaskan tokoh-tokoh perpustakaan Islam di Timur dan di Barat. Yang pertama, tokoh di Timur, Khalifah Al-Ma'mun. Pada tahun 786 sampai 833 Masehi, Khalifah Abbasiyah yang ketujuh mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ke-11 terbesar di dunia Islam. Ia juga mengumpulkan banyak naskah kuno dari berbagai peradaban dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, Ishaq bin Musa al-Nadim. Pada tahun 767 sampai 841 Masehi, pustakawan Baitul Hikmah yang terkenal dengan landasan dan pengetahuan yang luas, ia bertanggung jawab atas pengumpulan dan penerjemahan naskah-naskah kuno seperti pengembangan sistem klasifikasi buku. Yang ketiga, Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Filosof dan ilmuwan Muslim yang terkenal, yang juga merupakan pustakawan Baitul Hikmah. Ia menulis banyak buku tentang berbagai topik termasuk filsafat, logika, matematika, dan astronomi. Yang keempat, Al-Farabi. Pada tahun 870 sampai 950 Masehi, filsuf dan ilmuwan Muslim lainnya juga merupakan pustakawan Baitul Hikmah. Ia terkenal dengan karyanya tentang filsafat Muslim dan matematika. Yang kedua, tokoh di Barat. Yang pertama, Barat of Cremona. Pada tahun 1140 sampai 1187 Masehi, penerjemahan Italia lainnya yang menerjemahkan banyak buku untuk bahasa Arab ke bahasa Latin. Karyanya membantu melestarikan dasar bagi realisasi Eropa. Yang kedua, Thomas Aquinas. Pada tahun 1225 sampai 1274 Masehi, filsuf dan teolog Italia yang menggunakan karya para ilmuwan Muslim dalam karyanya sendiri. Ia dianggap sebagai salah satu teolog paling penting dalam sejarah Gereja Katolik. Yang ketiga, William of Ockham. Pada tahun 1285 sampai 1349 Masehi, filsuf Inggris yang menggunakan metode ilmiah dalam karyanya tentang logika dan metafisika, ia dianggap sebagai salah satu pendiri pemikiran modern. Yang kedua, jelaskan perkembangan perpustakaan Islam di masa pemerintahan Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama, masa Daulah Umayyah. Pada tahun 661 sampai 750 Masehi, lahirnya perpustakaan pribadi seperti milik Khalid bin Yazid bin Muawiyah, seorang sastrawan dan kolektor buku. Didirikannya perpustakaan di istana seperti di Askus oleh Muawiyah dan di Kairo oleh Ibnu Tulun. Fokus pada pengumpulan manuskrip Al-Quran, hadis, dan karya sastra Arab, penerjemahan karya-karya ilmu dari bahasa Yunani dan Persia. Munculnya pelestarian, penyalinan, dan penerjemahan buku. Yang kedua, masa Daulah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yang A, era keemasan perpustakaan Islam ditandai dengan didirikannya Baitul Hikmah di Baghdad oleh Khalifah Al-Ma'mun menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmu terbesar di dunia Islam. Pengumpulan buku-buku dari berbagai penjuru dunia termasuk Yunani, Persia, India, dan Cina. Penerjemahan karya-karya ilmiah dalam berbagai bidang seperti filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran. Yang B, kontribusi perpustakaan Islam pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Melestarikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan Islam dan non-Islam, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, menjadi pusat pendiri dan penelitian. Perbedaan perkembangan perpustakaan di masa Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa Umayyah,
fokus pada pengumpulan manuskrip Islam dan karya-karya sastra Arab. Yang Abbasiyah lebih fokus pada penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan koleksi buku yang lebih beragam. Yang ketiga, jelaskan kontribusi intelektual Islam bagi dunia Eropa. Yang pertama, penerjemahan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Cendekiawan Muslim menerjemahkan dan menyebarkan karya-karya ilmiah Yunani dari Romawi ke bahasa Arab, melestarikan dan memperluas pengetahuannya ke seluruh dunia Islam. Karya-karya ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin Eropa, memperkenalkan ilmu pengetahuan baru seperti matematika, astronomi, fisika, dan kedokteran kepada masyarakat Eropa. Kemajuan pengetahuan, para ilmuwan Muslim memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan filsafat. Perdagangan dan pertukaran budaya. Melalui perdagangan dan interaksi dengan dunia Eropa, ide-ide dan teknologi baru saling dipertukarkan. Hal ini mendorong kemajuan dalam berbagai bidang seperti narasi, kartografi, dan nomenklatur. Yang keempat, jelaskan dalil-dalil Al-Quran tentang perpustakaan Islam. Yang pertama, Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. Allah melarang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Yang ayatnya yang berbunyi, Walil kalam talunafridu malinnas wa ma ya'filuha illal alim. Yang artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Yang kedua, Quran Surat Al-Isra ayat 85. Allah menyatakan bahwa Dia memiliki ilmu yang sangat luas dan manusia hanya mengetahui sedikit saja. Ayatnya yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anir ruh kullir ruf'u min amri rabbi wa ma utintum minal ilmi illa fillah. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Yang kelima, jelaskan faktor-faktor kemunduran perpustakaan Islam baik internal maupun eksternal. Yang pertama, faktor internal. Konflik politik dan sosial, perpecahan, perebutan kekuasaan antara penguasa Islam melemahkan stabilitas dan dukungan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Perang dan pemberontakan internal merusak infrastruktur dan koleksi perpustakaan. Penurunan semangat intelektual, tradisi, keilmuan yang kuat melalui memudar digantikan oleh sikap apatis dan kurangnya minat pada ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan berkurangnya produksi karya tulis dan terjemahan serta minimal regenerasi cendekiawan Muslim. Pengesahan budaya. Orientasi masyarakat beralih dari pencarian ilmu pengetahuan. Ia fokus pada minat terhadap buku dan perpustakaan menurun. Kurangnya inovasi. Sistem pengeluaran dan pelestarian lokasi perpustakaan tidak mengikutkan luruskan dan kehilangan naskah kuno yang berharga. Yang kedua, faktor eksternal. Serangan luar. Inovasi Mongol pada abad ke-13
menghancurkan banyak pusat peradaban Islam termasuk perpustakaan dan koleksinya. Palang salib dan ekspansi Eropa juga turut berkontribusi pada kerusakan perpustakaan Islam. Penjajahan kolonialisme Barat membawa pengaruh budaya dan sistem baru yang menyingkirkan tradisi keilmuan Islam. Penjajah seringkali menjajah atau memusnahkan buku-buku dan manuskrip Islam. Perkembangan teknologi cetak, penemuan mesin cetak di Eropa pada abad ke-15 memicu relevasi informasi, namun hal ini juga berdampak negatif bagi perpustakaan Islam karena naskah-naskah kuno yang disalin tangan mulai tergantikan oleh buku-buku cetak.